Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan sebagaimana yang dijanjikan, kajian yang kita akan bahas, kita akan membahas kitab Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang sangat agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir beliau. Kitab ini dikarang oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau pemenang dari lomba penulisan sirah, dan sirahnya atau karyanya terbaik karena beliau tidak menjabarkan terlalu luas, tapi juga tidak terlalu singkat. Artinya mengena semua perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum lahir, kemudian lahir, perjalanan dakwah sampai wafatnya beliau. Sebelum kita masuk pada kitabnya, saya akan berikan muqaddimah terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam fitnah kubur kita adalah wa man nabiyuka, siapa nabimu? Tentu jawaban siapa nabi ini bukan karena hafalan kita di dunia. Kita sudah tahu nabi kita ya Nabi Muhammad. Tapi apakah kemudian setiap orang yang ditanya dalam kuburan siapa nabimu sanggup menjawab nabi kita Muhammad? Belum tentu. Karena yang menjawab bukan hafalan, tapi yang menjawab itu adalah amalan. Dan seorang muslim sangat aib kalau seandainya tidak tahu sejarah nabinya. Sangat aib sekali kalau orang yang ngaku Islam itu kok tidak tahu siapa nabinya. Bagaimana saya katakan aib? Ya, karena Nabi SAW diutus kepada kita itu menyampaikan risalah Allah kepada kita. Nah, kalau kita tidak kenal kemudian pembawa risalah Allah, macam mana kita akan menjalankan risalah Allah? Sementara orang yang membawanya saja tidak kenal, hanya kenal nama saja. Lebih-lebih kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, masyarakat awam secara umum, yang sangat-sangat kemudian disayangkan adalah mereka lebih mengenal tokoh-tokoh di luar daripada Nabi dengan sangat hafal gitu ya. Terutama tokoh-tokoh yang dikenal, public figure, selebritis, pemain bola, pemain tinju dan begitu seterusnya, lebih dibandingkan nabinya sendiri. Dan itu banyak gitu ya, terutama kalangan ibu-ibu biasanya yang penggemar sinetron itu paling hafal itu artis kegemarannya, namanya, anaknya, selingkuhannya pun tahu pula dia. Nauzubillah. Ya, kalau bapak-bapak kan mesti pemain bola. Kadang-kadang itu pula yang dihafal dia. Grupnya, nama bolanya, nama orangnya,
sampai kegemarannya, suka makan apa, tahu semua dia. Tapi giliran ditanya tentang sejarah Nabi, tak tahu pula dia. Ditanya siapa istri si Nabi, tidak tahu. Siapa anak-anak Nabi, tak tahu. Siapa paman-paman Nabi, tak tahu. Bahkan ada satu kisah ketika seseorang ditanya siapa Abu Bakar. Oh, Abu Bakar adalah Nabi kita, katanya. Salah orang pula. Jadi itu karena kejahilan, tidak paham siapa Nabi. Makanya mempelajari sirah itu penting. Karena mempelajari sirah juga ada kaitan dengan Al-Quran. Sebagian besar Al-Quran itu ada asbab nuzul, ada sebab turunnya. Kenapa ayat ini turun, kenapa ayat itu turun. Lah asbab nuzul itu cerita sejarah. Kalau orang tidak tahu sejarah, tidak akan tahu asbab nuzul, sebab turunnya Quran, sebab datangnya hadis. Karena itu terikat dengan sejarah. Jadi mempelajari sejarah ini bukan perkara remeh, tidak, perkara besar. Karena menyempurnakan pemahaman kita kepada Al-Quran dan menyempurnakan juga pemahaman kita kepada hadis, dan lebih daripada itu kita lebih kenal lagi siapa Nabi kita. Dengan itulah lebih cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu di antara sekian banyak nabi yang diutus. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah ditanya, berapa jumlah para nabi itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jumlah para nabi itu berkisar antara 120.000, dalam riwayat 124.000 nabi. Walaupun ada juga yang melemahkan riwayat ini, tapi itulah yang masyhur, ya. Bahwa kalau ditanya jumlah para nabi itu antara 120 sampai 124.000 nabi yang diutus kepada kita. Tapi jumlah rasul, dan ini yang dihasankan oleh sebagian para ulama, hadisnya artinya bisa dijadikan pegangan, adalah 315 rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Lah dari banyaknya para nabi dan banyaknya para rasul, memang tidak kita kenal semuanya. Jangankan lagi nabi dan rasul sebanyak itu. Yang 25 nabi dan rasul yang jelas-jelas tercantum dalam Quran saja, yang 18 namanya tercantum dalam satu surat namanya Suratul An'am, dan yang lainnya terpisah-pisah di beberapa surat sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Itu saja sejarahnya tidak semua diungkap. Dari 25 nabi dan rasul tidak semua sejarah diungkap dalam Quran, kan? Ada nabi yang lengkap sejarahnya, seperti Nabi Musa, lengkap memang. Nabi Ibrahim lengkap, Nabi Yusuf lengkap, gitu ya. Ada yang lengkap. Tapi ada yang global saja. Seperti Nabi Soleh global, ya kan? Kemudian Nabi Hud global, kemudian Nabi Syu'aib global. Tidak banyak. Bahkan ada nabi dicantumkan nama, tak ada pula ceritanya. Seperti Dzulkifli, Eliasa, itu ada namanya, tapi Quran tidak menjelaskan ceritanya. Ya, jadi akhirnya terpaksa kalau kita menjelaskan atau menerangkan sejarah para nabi yang tidak ada cerita dalam Quran, kita merujuk kepada kisah-kisah Israiliyat jadinya. Ya, jadi yang dari 25 nabi dan rasul saja tidak semua lengkap ceritanya dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak melengkapkan, coba? Jawabannya karena Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu bukan kitab sejarah yang harus lengkap, gitu ya. Nama-namanya, tempat tinggalnya, kaumnya, dan begitu seterusnya. Tidak, Quran itu kitab hidayah. Yang jelas Quran itu hanya memetik beberapa cuplikan-cuplikan kisah para nabi, itu hanya dijadikan ibrah, pelajaran. Ya kalau ingin membaca secara detail, ya kembali kepada kitab sejarah. Seperti kita ini bahas kitab sejarah namanya. Tapi Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu ada tauhidnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya, termasuk juga sejarahnya. Yang inti daripada Quran itu adalah hidayah bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan,
Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Quran itu bukan hidayah untuk orang bertakwa saja. Semua orang juga bisa dapat hidayah dari Quran. Tapi yang mengambil manfaat itu adalah orang yang bertakwa, yang mengambil manfaat. Quran itu hidayah bagi semua manusia, manusia dan jinnya. Tapi yang mengambil manfaat betul-betul dengan Quran itu adalah yang bertakwa saja. Makanya Allah khususkan hudan lil muttaqin. Tapi di lain ayat Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi. Quran ini turun di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Sementara di awal-awal Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Satu hidayah bagi manusia, satu pula hidayah bagi orang yang bertakwa. Secara umum Al-Qur'an itu hidayah bagi semua manusia, tapi yang bisa mengambil manfaatnya hanya orang yang bertakwa, itu maksudnya. Makanya kemudian karena Quran itu kitab hidayah bukan kitab sejarah, makanya Quran tidak banyak menceritakan banyak para nabi kecuali hanya diambil mana yang manfaat untuk manusia. Lah salah satu dari jumlah para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada mereka pemimpin para nabi yang disebut dengan ulul azmi. Ya, ulul azmi itu ada 5. Dimulai daripada Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebut ulul azmi. Lah dari ulul azmi ini hanya dipilih 2 oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Pertama Nabi Ibrahim, dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tapi dari 2 kekasih ini Allah hanya memilih 1 saja untuk menjadi pemimpin seluruh para nabi, seluruh para rasul, bahkan pemimpin semua manusia yang awal dan yang akhir. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sirahnya kita akan bahas, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perlu diketahui bahwa kalau kita meneliti sejarah yang 25 nabi dan rasul sajalah yang tertera dalam Al-Qur'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pilihan dari seluruh para nabi. Jadi kalau seandainya kita tidak hendak membanding-bandingkan keutamaan para nabi, tidak. Maksudnya kita ini ingin mempelajari bahwa nabi kita ini adalah nabi yang paling unggul, nabi yang paling agung dari seluruh para nabi dan rasul. Saya contohkan untuk memahamkannya. Taib, kalau ada orang yang bertanya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam dengan sujudnya para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia makhluk yang enggan, sombong, dan makhluk yang kafir. Pertanyaannya, kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari seluruh para nabi dan rasul, termasuk juga bapak kita semua Adam, kenapa malaikat tidak sujud kepada Nabi sementara malaikat sujud kepada Adam? Berarti Adam lebih mulia dibandingkan Nabi, karena malaikat sujud kepada Adam, kan begitu ya? Dan tidak sujud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka semua bersolawat kepada Nabi. Memang malaikat tidak sujud kepada Nabi, tapi semua malaikat bersolawat kepada Nabi. Dan kalau kita lihat secara bahasa, kata kerja, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sujudnya para malaikat kepada Adam, menggunakan apa? Menggunakan fi'lul madhi.
menggunakan kata kerja bentuk lampau. Sajada menjadi sajadu. Fi'il madhinya sajada, fi'il mudhari'nya yasjudu. Berarti sujudnya para malaikat kepada Adam itu sudah lalu dan hanya dilakukan satu kali. Tetapi kalau kita lihat salawatnya para malaikat kepada Nabi SAW menggunakan kata kerja apa? Bukan fi'lul madhi tapi fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' ini maksudnya adalah kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Seolah-olah Allah ingin katakan salawatnya malaikat kepada Rasul itu tidak dilakukan satu kali, bahkan terus menerus sejak diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul sampai kiamat. Para malaikat terus bersalawat kepada Nabi SAW. Terus menerus, bukan satu kali salawatnya, tapi terus menerus. Menunjukkan dari sini, ya memang para malaikat tidak sujud kepada Rasul, sujud kepada Adam saja. Itu pun bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan. Tapi hanya dilakukan satu kali saja. Tapi solawatnya para malaikat kepada Nabi SAW bukan satu kali tapi terus menerus. Maka dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW lebih afdal dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Ketika ini barometernya, maka Nabi SAW juga jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Kenapa? Pendalilannya, karena malaikat dengan Adam lebih mulia Adam dibandingkan malaikat. Apa bentuk kemuliaan Adam dengan malaikat? Sujudnya malaikat kepada Adam dan Adam tidak sujud kepada malaikat, menunjukkan Adam lebih mulia dibandingkan malaikat. Ketika Rasul lebih mulia dibandingkan Adam, secara otomatis Rasul lebih mulia dibandingkan para malaikat. Gitu maksud pendalilannya. Oke, kalau seandainya kita katakan Adam masuk surga, Adam pernah tinggal di surga, ya, kita katakan Nabi SAW juga pernah masuk surga. Bedanya kalau Adam masuk surga diusir, kalau Rasul masuk surga tidak diusir. Kan Adam masuk surga dengan Hawa tuh diusir gara-gara bermaksiat, memakan buah larangan kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kulnah bitu minha jami'a, keluar kalian semuanya. Hei Adam, Hawa, iblis keluar. Tapi Nabi SAW tidak diusir. Nabi SAW pernah masuk surga dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Rasul pernah masuk surga. Dilihat-lihatlah surga itu. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW diperlihatkan satu istana terbuat dari emas. Saking takjubnya Nabi SAW bertanya kepada Jibril dan mengatakan, ya Jibril, itu istana untuk siapa ya? Kata Jibril, untuk anak muda dari Arab. Kata Rasul, jangan-jangan aku kan orang Arab katanya. Kata Rasul, untuk siapa wahai Jibril? Untuk anak muda dari Quraisy. Kata Rasul, jangan-jangan aku kan dari Quraisy. Wah, ini lebih dekat lagi nih. Kemudian untuk siapa Jibril? Rupanya bukan untuk Nabi, tapi untuk Umar ibnil Khattab. Ya. Kemudian Rasul penasaran dengan istananya Umar tuh. Mau masuk dia. Rupanya ada bidadari milik Umar. Tidak jadi. Rasul menundukkan pandangan, tak jadi masuk. Malu dia. Padahal di sorga itu semua halal kan. Ya, tetapi kenapa Nabi SAW menundukkan pandangan di sorga? Itu menunjukkan tentang Rasul ingin mengajarkan, hatta di sorga saja Rasul ingin mengajarkan kepada umatnya tentang menundukkan pandangan. Ketika kemudian berjumpa dengan Umar, dia cerita Rasul itu, Umar, saya melihat istanamu loh di sorga. Pas aku masuk tak jadi karena ada bidadarimu di situ, aku malu. Rasul kemudian Umar nangis dan mengatakan, a'alaika agharu ya Rasulullah, haruskah aku cemburu kepadamu wahai Rasul? Masuk sajalah kan gitu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Rasul pernah masuk surga dan melihat-lihat surga. Makanya Rasul kenapa bisa mensifati sebagian kecil dari kenikmatan surga? Karena Rasul pernah masuk di dalamnya, kemudian keluar lagi dan tidak diusir. Tidak sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita tahu kemuliaan Nabi SAW di antara para nabi yang lain, termasuk juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Berpindah kepada ulul azmi yang pertama, siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan Nuh. Oke, kalau seandainya dikatakan Nuh itu diberikan usia panjang, ada yang mengatakan usia Nuh itu 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1780 tahun. Ya, di antara ahli sejarah ada yang mengatakan seperti itu. Karena Al-Quran sendiri mencatat
Usia dakwahnya Nuh saja berapa? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 dikurangi 50, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Berarti kalau mau digabungkan usia kelahirannya sampai wafatnya termasuk dakwahnya, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1780 tahun. Dan itu manusia yang paling panjang usianya Nuh itu, karena hidup di beberapa generasi. Artinya kalau gitu Nuh lebih mulia dibandingkan Rasul, karena Rasul usianya hanya 63 tahun saja meninggal, tidak sampai 100. Lah Nuh ini 1000 lebih. Kita katakan ya, memang Nuh diberikan usia 1000 lebih tahun, sementara Rasul hanya diberikan 63 tahun. Tapi jangan salah, usia Nabi yang 63 tahun itu bisa menjangkau usia Nuh alaihi salatu wassalam yang 1000 lebih tahun. Bagaimana caranya? Dengan adanya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin." Satu malam kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan mendapatkan 84 tahun kurang lebih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Satu malam saja berbanding dengan 84 tahun dan dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak maksiat. Bayangkan logikanya Bu, kalau ibu sekarang usianya sudah 50 atau 60 tahun. Kalau ibu usia baliknya 9 tahun, perempuan kan 9 tahun balik. Kemudian sebagian ibu ada yang usianya 40, 50 atau 60 tahun. Kalau seandainya setiap tahun ibu dapat Lailatul Qadar, setiap tahun saja, anggaplah mungkin 30 kali kita berjumpa dengan Lailatul Qadar atau 40 kali. Kalikan sajalah 84 tahun kali 40, berarti kan ribuan tahun juga kita dapat usia kan. Ya, jadi kita bisa menjangkau usia-usia yang panjang. Bahkan bukan hanya menjangkau dengan usia-usia panjang, kita bisa menjangkau pahala mereka. Karena usia 84 tahun di malam Lailatul Qadar itu ibaratnya kita ini tidak maksiat, ibadah terus selama itu. Jadi bisa menjangkau dari segi usia, bisa menjangkau dari segi ibadah. Dengan adanya Lailatul Qadar, belum amalan-amalan yang lainnya. Ini baru satu Lailatul Qadar. Jadi kita katakan Nabi SAW walaupun di usia 63 tahun bisa menjangkau usia Nuh alaihi salatu wassalam yang mencapai 1400 tahun lebih. Dengan adanya Lailatul Qadar menunjukkan Rasul lebih mulia dibandingkan Nuh. Apalagi Nuh itu tidak sabar, sehingga tidak sabar dialah menjadikan dia tidak mendapatkan syafaatul uzma. Ketika kaumnya sudah mulai menyakiti Nuh, akhirnya Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kehancuran kepada Allah dan mengatakan, "Rabbi inni maglubun fantasir." Ya Rabb, aku sudah akan dikalahkan, tolong aku. Kemudian Nuh meminta kepada Allah untuk supaya kaumnya ditenggelamkan. Akhirnya Nuh pun disuruh buat perahu. Setelah kemudian jadi perahunya, dia naik perahu, datanglah banjir bandang yang menyatukan air yang dari langit dan yang air yang ada di bumi. Jadilah tsunami besar. Nuh tidak sabar dengan kaumnya, sehingga akhirnya berdoa yang merupakan doa yang mustajab. Setiap para nabi itu kan punya doa pamungkas, punya doa yang kalau berdoa itu mustajab. Semua para nabi sudah dikeluarkan doa-doa itu, kecuali nabi kita. Doanya belum dikeluarkan karena disimpan untuk umatnya pada hari kiamat, maksudnya untuk syafaatul uzma. Tapi Nabi SAW betapa banyak disakiti oleh kaumnya saat berdakwah, tapi Rasul tidak pernah mendoakan kehancuran. Rasul hanya mendoakan, Allahumma hdi bi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, karena mereka yang umat itu tidak tahu. Kalau mereka tahu aku nabi, tidak mungkinlah mereka kurang ajar. Ya, artinya Rasul justru mendoakan hidayah, bukan mendoakan kehancuran. Menunjukkan bahwa Rasul lebih mulia dibandingkan Nuh alaihi salatu wassalam. Ini ulul azmi yang pertama. Ulul azmi yang kedua siapa lagi? Ibrahim. Oke lah, Ibrahim diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Disuruh menyembelih putranya Ismail. Rasul tidak diuji seperti itu. Kan Rasul tidak diberi ujian untuk menyembelih salah satu putranya. Tapi Nabi Ibrahim diberikan ujian seperti itu, dan itu sangat berat sekali. Sudah lambat punya anak, tiba-tiba punya anak, disuruh pula disembelih. Ini kan ujian besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin
Dan ketika Rabb memberikan ujian kepada Ibrahim dengan kalimat, maksudnya dengan perintah menyembelih Ismail, fa'atammahun, tapi Ibrahim lolos dari ujian itu. Ketika dia datang kepada Ismail dan mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Putraku Ismail, ayahmu bermimpi loh malam-malam menyembelih kamu, macam mana menurutmu? Sebenarnya perintah Allah itu tidak boleh meminta pandangan orang, karena mimpinya para nabi itu wahyu, dan wahyu itu perintah, dan perintah itu tidak boleh meminta pendapat. Perintah itu harus disikapi dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini pula minta pendapat pula Ibrahim, macam mana menurutmu? Padahal perintah kan, harusnya Ibrahim jangan minta pendapat, langsung dilaksanakan, namanya perintah. Tetapi maksudnya Ibrahim meminta pendapat kepada Ismail putranya itu hanya ingin menguji saja sebenarnya. Apakah Ismail itu tunduk patuh kepada Allah, ataukah dia membangkang atas perintah Allah. Jadi hanya diberikan ujian saja. Tapi karena Ismail adalah putra Hajar, dan Hajar wanita yang paling tawakal, ketika ditaruh oleh Ibrahim di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada manusia pun lewat di situ, tiba-tiba kemudian diletakkan, diberikan bekal hanya cukup sehari 2 hari, kemudian ditinggal. Tapi ketika Hajar tahu ini perintah Allah, dengan tawakalnya dia mengatakan, idhab ya Ibrahim, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau kau pergi saja, tidak apa-apa. Aku yakin Allah tidak menyia-nyiakan aku di sini. Kalau ini perintah Allah. Itulah hebatnya. Ibu kalau ditinggal oleh suami di hutan Jabal Uhud sendirian, sini kamu ya, tinggal, nggak mungkin loh. Pasti ya ibu ngikutlah di belakang. Ngapain mbak sendirian di hutan kan itu? Karena kurang tawakal. Walaupun di situ sudah ada buah-buahan, ya kan, sudah ada di situ ada danau bu di Jabal Uhud, ya. Jadi sekali-kali lah ke hutan sana. Jadi di situ itu walaupun kita mikir juga tuh, padahal sudah jelas ada air, ada buah-buahan, ada apa-apa di situ kan. Tapi ini kan padang pasir kering kelontang loh. Kalau bukan tawakal yang kuat, apa namanya tuh? Lah rupanya tawakal yang kuat Hajar ini diwariskan kepada Ismail putranya. Ketika Ibrahim mengatakan seperti itu, tegas Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Tawakal dia kepada Allah. Dan dia tak lupa menyandarkan kepada takdir dengan mengatakan, insya Allah, kalau Allah berkehendak, engkau akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Akhirnya betul-betul Ibrahim menyembelih. Dia ambil pisau. Anehnya, yang luar biasanya, yang ngambil pisau Ismail, padahal untuk nyembelih dia. Coba kan, dia pulang, ambil tali, ambil pisau, ambil asahan. Jadi asah talinya, kemudian dikasihkan bapaknya. Suruh diikat dia. Kenapa kemudian diikat? Supaya dia tidak bergerak. Nanti kalau sakit sedikit kabur kan gitu. Ya, makanya dia minta diikat dengan 3 syarat kepada bapaknya kan. Wahai abati, abahku, kau boleh menyembelihku, tapi lakukan 3 syarat. Pertama, kata Ismail, jangan terlentangkan aku, tapi telungkupkan aku. Sebab kalau terlentang, wajah aku akan melihat wajahmu, kau tak jadi karena kasihan. Telungkupkan, ya. Yang kedua, sing-singkan pakaian. Jangan sampai ada darah yang mengenai pakaianmu, sebab kalau ibuku tahu, dia akan sedih selamanya. Jangan sampai darahku terkena pakaian, ya. Kemudian yang ketiga, ikatlah aku, supaya jangan sampai aku kabur, katanya. Nah, lihat bagaimana tawakalnya Ismail dan juga ketundukannya Ibrahim. Nabi tidak diperintah Ibrahim seperti perintah Ibrahim kan Nabi kita. Tidak ada sejarah Nabi diperintah menyembelih Qasim, Abdullah, Zainab atau siapa anak, enggak ada. Berarti kalau begini Ibrahim lebih mulia dibandingkan Rasul. Oh tidak. Memang Nabi SAW tidak diperintah menyembelih anaknya, tetapi ujiannya jauh lebih berat dibandingkan Ibrahim. Apa? Allah takdirkan anak-anaknya meninggal sebelum Nabi meninggal. Ismail disembelih tak jadi, tak meninggal. Dan Ibrahim betul-betul menikmati kebersamaan Ismail sampai membangun Ka'bah kan. Hanya ujian disuruh menyembelih saja. Karena ketakwaannya diganti dengan kambing kibas. Masih hidup anaknya.
sampai besar, sampai menikah, sampai punya keturunan kan itu, sampai kepada Nabi turunannya. Tapi anak-anak Nabi memang tidak disuruh untuk menyembelih, tapi semua meninggal. Semua meninggal di hadapan Nabi kecuali Fatimah. Semua anak laki-lakinya bahkan meninggal di waktu bayi kan. Qasim meninggal belum genap setahun meninggal. Abdullah belum genap setahun meninggal. Yang agak lama sedikit Ibrahim lah, 1 tahun 6 bulan meninggal, atau 1 tahun 8 bulan meninggal. Kemudian Zainab meninggal sebelum Nabi meninggal, Rasul yang menguburkannya. Kemudian juga Ummu Ruqayyah meninggal sebelum Nabi meninggal. Kemudian Ummu Kulsum meninggal sebelum Nabi meninggal, kecuali Fatimah. Dia meninggal setelah Nabi meninggal 6 bulan setelahnya. Tapi lihat bagaimana Nabi diuji dengan meninggal anak-anaknya, dan itu tidak dialami oleh Ibrahim. Ketika ujian Nabi SAW lebih besar dibandingkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sini tetap Nabi itu jauh lebih mulia dibandingkan seluruh para Nabi hatta Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ulul azmi yang kedua. Siapa lagi ulul azmi yang ketiga? Nabi Musa. Kalau seandainya kita katakan bahwa Musa diberikan mukjizat loh, tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi tak punya tongkat membelah lautan. Berarti mukjizatnya Nabi Musa lebih hebat karena bisa membelah lautan. Kita katakan ya, Nabi tidak bisa membelah lautan dan tidak diberikan mukjizat membelah lautan, tapi Rasul diberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dibandingkan membelah lautan. Apa yang dibelah? Bulan yang dibelah. Coba, bulan lagi dibelah. Kalau lautan dibelah, yang nampak hanya orang yang di sekitar lautan saja. Tapi kalau bulan yang dibelah, satu dunia orang bisa melihatnya, karena cukup menenggakkan wajah saja ke langit, nampak tuh belahan bulan. Makanya ketika orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau kau seorang nabi harusnya punya mujizat lah, katanya. Kata Rasul, baik, mau kalian apa? Tapi apakah kalau aku berikan tampakkan mujizat Allah kepada kalian, kalian akan beriman? Maka mereka mengatakan, ya, kami akan beriman. Tapi syaratnya, tolong tuh bulan belah jadi 2, katanya. Subhanallah, kan itu permintaan yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akhirnya kemudian Rasul tidak pakai tongkat, Rasul hanya pakai jari saja, nunjuk ke bulan. Kalau Musa masih pakai tongkat, dia pakai jari lagi. Atas izin Allah Subhanahu wa taala belah lautan, yang separuhnya tetap di atas, yang separuhnya jatuh di atas Jabal Abi Qubais. Dan itu disaksikan oleh penduduk Mekah. Tapi penduduk Mekah masih juga tidak yakin. Jangan-jangan Muhammad lagi memainkan sihir. Tunggu dulu. Jangan-jangan hanya kami aja melihat. Tunggu beberapa hari, nanti ada kawan-kawan kami yang datang dari Syam, para pedagang itu. Kita tanya juga, apakah selama mereka di Syam, perjalanan mereka sampai ke Mekah, mereka melihat bulan terbelah 2? Nggak langsung beriman mereka. Karena menunggu alasannya para pedagang yang di perjalanan itu. Setelah datang para pedagang itu 1 bulan perjalanan, mereka ditanya. Apa pertanyaannya? Pada hari, tanggal, waktu kalian melihat bulan belah enggak? Mereka mengatakan iya. Kami melihat bulan terbelah menjadi 2. Artinya kan satu dunia menyaksikan kan? Harusnya orang-orang musyrik itu beriman, tapi apa mereka mengatakan? Zahara sihru Muhammad, telah tampak sihirnya Muhammad. Bukan kami aja kena sihir rupanya, orang-orang sana pun kena sihir juga. Kurang ajar tuh, ya. Sampai seperti itu. Tapi dari sini kita lihat Nabi SAW diberikan mukjizat jauh lebih hebat dibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bisa membelah bulan, ya. Kemudian yang terakhir siapa? Nabi Isa. Isa dikuatkan dengan adanya Jibril alaihi salatu wassalam kan. Isa itu dijaga oleh malaikat Jibril sejak kelahiran, dalam kandungan, kelahiran sampai diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai diangkat ke langit, dijaga oleh malaikat Jibril. Maka kita katakan Rasul juga sama. Bahkan bukan hanya dijaga, ditolong lagi sama malaikat Jibril. Ingat dalam perang Badar, malaikat Jibril bawa 5.000 pasukan malaikat. Bahkan dia menunggang kuda namanya Haizum, ya, kudanya Jibril namanya Haizum. Langsung dengan kudanya dia membawa 5.000 malaikat, bayangkan. Belum lagi musuh mencabut pedang, pala udah hilang. Rupanya yang menebas malaikat. Jadi Nabi SAW jauh lebih mulia dibandingkan Isa bin Maryam. Ya, karena Rasul juga dijaga oleh para malaikat, oleh Jibril kemana-mana. Bahkan tiap Ramadan Jibril datang tadarus dengan Nabi, ya, sehingga para ulama sampai menyimpulkan
Karena susunan Al-Quran yang kita kenal hari ini itu kan tidak sebagaimana susunan Al-Quran yang dimulai dari urutan turunnya. Kalau urutan turunnya kan Iqra dulu, kemudian Mudaththir, kemudian Al-Fatihah, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita lihat mushaf, justru Fatihah, kemudian Al-Baqarah kan. Iqra di mana-mana itu, ya paling belakang malah, tidak sesuai dengan susunan Quran. Oh, boleh jadi Quran disusun dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan begitu seterusnya sampai kita kenal mushaf ini. Kapan itu penyusunannya? Saat Jibril turun kepada Rasul setiap Ramadan. Disitulah mulai terjadi penyusunan Al-Quran atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dan banyak lagi. Ya tentu ketika saya mengatakan seperti ini, kita tidak hendak membanding-bandingkan para nabi satu dengan yang lain, tidak. Karena bagaimanapun Allah mengatakan la yufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Tapi maksudnya kita hanya ingin menjelaskan keunggulan. Kenapa nabi kita disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bahkan dia pernah mengimami di Masjidil Aqsa. Semua para nabi di belakangnya. Seolah-olah para nabi yang menjadi makmum di belakang Rasul itu ingin mengatakan kepada Rasul dan menyerahkan estafet seluruh ajaran mereka, diakhiri dengan kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Engkaulah estafet terakhir kami. Makanya Rasul mengatakan, bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan mengajarkan akhlak, menyempurnakan. Kenapa? Karena semua para nabi sudah mengajarkan akhlak. Rasul hanya menyempurnakan saja. Nabi Adam mengajarkan akhlak, Ibrahim mengajarkan akhlak, Nuh, semua mengajarkan akhlak. Rasul ingin menyempurnakan akhlak saja. Menyempurnakan akhlak yang sudah diajarkan para nabi, lebih lagi diajarkan kepada umat, biar akhlaknya lebih sempurna. Jadi dia penyempurna semua ajaran-ajaran yang ada. Nah, inilah diantara keunggulan, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, kemudian juga di sini dalam kitab ini memang dijelaskan tentang kondisi masyarakat gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, macam mana masyarakat Arab itu seperti apa gitu ya. Dan dijelaskan bahwa Nabi SAW diutus itu memang di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan jahiliyah. Maksud jahiliyah di sini artinya jahiliyah tidak mengenal Tuhannya. Karena Nabi SAW diutus itu di tengah-tengah fatrah. Fatrah itu maksudnya ajaran Ibrahim sudah hilang. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Rasul sebelumnya, Nabi Ismail, Ibrahim dan Ismail sudah mulai pudar. Sementara ajaran Nabi SAW belum datang. Berarti masyarakatnya masyarakat di atas fitrah namanya ya. Di atas fitrah itu mereka mau mengikut agama sebelumnya sudah hilang ajarannya, mau mengikut agama yang baru nabinya belum diutus. Berarti masyarakat jahiliyah itu tengah-tengah dia. Ya, walaupun ada bekas-bekas ajaran Ibrahim, seperti haji, mereka haji tapi ala jahiliyah kan itu. Tapi mereka di atas fitrah, di atas fatrah, bukan fitrah, fatrah. Fatrah itu selang kekosongan Nabi. Sehingga wajar kalau di situ terjadi banyak kesyirikan. Ya, banyak orang yang menyembah berhala. Ya, kapan itu terjadi? Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian dilanjutkan estafet dakwahnya dengan Ismail, maka ketika itu yang menguasai Arab itu siapa? Suku Jurhum. Suku Jurhum itu itulah penguasa Arab pertama. Jadi ketika Nabi Ismail kemudian besar, kemudian banyak suku Jurhum yang lewat di situ, akhirnya membuat perkampungan di sekitar air Zam-Zam. Maka Ismail pun belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum, kemudian fasih bahasa Arabnya. Makanya kemudian ada istilah nanti di sini dijelaskan, ada istilah pembagian Arab. Ya, ada istilah pembagian Arab. Ada namanya bisa dilihat pada halaman kedua, ya kan? Di situ kaum-kaum Arab di sini ya. Jadi ada namanya ada Arab Baidah. Apa Arab Baidah itu? Kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad. Diutus kepada mereka Nabi Hud. Kemudian kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Soleh. Kemudian Sam, Judes, Imlak, bangsa raksasa dan begitu seterusnya. Ini sudah punah keturunannya, susah untuk diteliti. Ya, kita tahu sejarahnya tapi penelitiannya susah. Karena orangnya sudah nggak ada gitu ya.
Ini disebut Ba'idah. Kemudian ada yang nomor 2, Al-Arab Ar-Aribah. Arab Aribah ini kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib Ibn Yasjub Ibn Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Nah, ini masih ada lah keturunannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada Arab Musta'ribah. Nah, kalau yang Qahtaniyah ini masih ada ya, sampai kepada Nabi SAW kan begitu. Tapi ada namanya Musta'ribah, kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula dengan Arab Adnaniyah. Ya, Adnaniyah itu Nabi SAW turunan Adnaniyah. Afwan, tadi saya bukan dari Qahtan, dari Adnaniyah. Maksudnya begini, ada Arab itu memang Arab asli, dan nabi-nabi Arab kan ada 4 ya, yang asli. Ya, nabi Arab yang asli itu ada 4. 1 Nabi Hud, diutus kepada kaum Ad. 2 Nabi Soleh, diutus kepada kaum Thamud. 3 Nabi Syu'aib, diutus kepada Madian. Dan 4 Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada manusia dan jinnya dan seluruh manusia. Ini disebut nabi-nabi Arab nih. Ya. Bagaimana dengan Ismail? Lah, Ismail kan juga tinggal di Arab. Ismail bukan nabi Arab, karena Ismail itu orang Palestina, dan Palestina bukan Arab, ya kan? Ismail itu bukan Arab, dia bukan orang Palestina. Dia hijrah ke Arab, hijrah ke Mekah. Ya. Karena kemudian banyak suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku Arab dari Yaman. Asal Arab dari Yaman, namanya Jurhum. Lah, kebetulan singgah di air Zam-Zam karena melihat ada burung, mesti ada air tuh di situ. Sementara suku Jurhum ini tersesat di padang pasir. Ketika nampak ada air, kemudian ada wanita dan anak kecil, maksudnya Hajar dan Ismail, kemudian mereka pun barter makanan dengan air. Sejak itulah mereka minta untuk tinggal di sekitar air Zam-Zam. Akhirnya jadi perkampungan, jadilah perkampungan Jurhum di situ. Yang cikal bakalnya Mekah tuh di situ. Itu dari suku Jurhum tuh. Lah, Ismail besar di tengah-tengah suku Jurhum karena mereka berbahasa Arab. Akhirnya Ismail belajar bahasa Arab. Maka fasihlah Ismail berbahasa Arab, bahkan lebih fasih dibandingkan suku Jurhum itu sendiri. Makanya Ismail disebut Musta'rab, bukan orang Arab tapi fasih berbahasa Arab, maka dia jadi Arab, gitu maksudnya. Saya ulangi, Ismail bukan orang Arab, tapi dia belajar bahasa Arab, akhirnya paling fasih Arabnya, maka jadilah dia orang Arab. Dari sini ada kaedah, Bu. Ibu walaupun mukanya tidak seperti orang Arab, pesek blengsek gitu ya, masuk ke dalam gitu ya, tapi bahasa Arabnya bagus, Bu, berarti ibu Arab. Ya, ibu nggak ada lah sama sekali itu potongan-potongan Arab itu. Yang ada potong-potongan Jawa, potong Padang, potong Medan, potongan ya. Tapi Arabnya bagus, ibu Arab. Tapi kalau ibu muka Arab betul, mancung kayak Petruk gitu ya, betul-betul Arab potongannya. Sekali tak bunyi pula Arab, yang bunyi pula Melayu, bunyinya Jawa, bukan Arab, mukanya aja Arab. Ya, itu kaidahnya seperti itu. Ya, muka Arab tak bisa bahasa Arab, Anda bukan Arab. Muka tidak seperti orang Arab, fasih pula bahasa Arab, Anda Arab, gitu maksudnya. Karena Ismail bukan orang Arab. Ismail itu orang asing, pandai berbahasa Arab, makanya dianggap Arab. Ya, tapi kalau digolongkan ke nabi-nabi Arab, dia bukan Arab. Karena nabi Arab cuma 4 saja. Lah, Ismail itu dibesarkan di suku Jurhum. Dibesarkan di suku Jurhum. Lah, suku Jurhum ini yang kemudian menguasai air Zam-Zam. Tapi kemudian setelah suku Jurhum datang suku Arab lainnya nyerang, namanya Khuza'ah. Ya, ada suku Khuza'ah itu nyerang Jurhum. Kalah Jurhum ini. Setelah meninggal Ismail tentunya sudah beranak pinak ya. Akhirnya kekalahan Jurhum ini, mereka takut kan, perekonomian mereka kan dari air tuh. Daripada Khuza'ah mengambil air Zam-Zam, dikubur pula sama suku Jurhum itu air Zam-Zam itu. Mereka tidak redo kalau seandainya Khuza'ah mengambil Zam-Zam, dikubur. Sejak itulah Zam-Zam hilang, karena dikubur. Baru kemudian tergali di zaman Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Setelah sekian abad gitu ya, di mana letak Zam-Zam nggak tahu. Tiba-tiba Allah ilhamkan kepada kakeknya Rasul Abdul Muthalib, bermimpi pula dia. Kemudian dia ikut alur mimpinya. Belakangan kemudian dari mimpi itulah dia menemukan air Zam-Zam. Maka dialah penemu air Zam-Zam setelah terkubur oleh suku Khuza'ah, ketika ada penyerangan suku Khuza'ah kepada Jurhum, maka Jurhum menutup sumur itu. Baru tergali di zaman Abdul Muthalib, kakek Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian akidah Nabi Ibrahim atau akidahnya Nabi Ismail hilang ketika Huza'ah berkuasa. Jadi yang menghilangkan agama tauhid itu adalah Huza'ah. Karena ketika Arab dikuasai oleh Jurhum itu masih bertauhid, masih ikut agama Ismail. Tapi setelah kemudian Jurhum kalah dikuasai Huza'ah, mulailah kemudian agama tauhid luntur demi luntur, terutama ketika Huza'ah dipimpin oleh seseorang yang namanya Amru ibnu Luhai. Ada orang namanya Amru ibnu Luhai. Itulah pemimpin Huza'ah yang merubah agama tauhid menjadi agama berhala. Jadi Amr ibn Luhai ini dia jalan-jalan ke Syam, mungkin sakit ingin berobat, mungkin berniaga dan begitu seterusnya. Sampai di Syam kemudian dia melihat ada para penyembah berhala. Ceritanya para penyembah berhala, dan Syam dikenal dengan negeri para nabi, dikiranya ajaran itu benar. Jadi Amr ibn Luhai ini bertanya, kenapa kalian menyembah berhala dan untuk apa berhala itu? Maka orang-orang Syam menyebutnya berhala-berhala ini mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Kemudian fungsinya macam-macam. Ada berhala untuk menurunkan hujan, ada berhala untuk memberi anak, ada berhala untuk ini itu macam-macam lah. Amr ibn Luhai ini tertarik dengan berhala yang bisa menurunkan hujan, karena di Mekah itu nggak pernah ada hujan. Makanya kemudian dia minta satu berhala itu, namanya Hubal. Dibawalah berhala Hubal itu dari Syam, kemudian ditenggerkan di Ka'bah. Itulah berhala yang pertama kali diletakkan oleh Amr ibn Luhai itu, namanya Hubal, dengan keyakinan akan turun hujan. Sejak itulah budaya menyembah berhala menyebar oleh Amr ibn Luhai, sampai tidak ada satupun penduduk Arab kecuali menjadi penyembah berhala. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, inni ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajuru am'ahu. Aku melihat Amr bin Luhai terburai ususnya di neraka. Kenapa? Karena dia awal man ghayyara dina Ibrahim, orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim, Amr ibn Luhai itu. Ya, sejak itulah kemudian masyarakat jahiliyah mulai hilang, tidak mengikut ajaran Ibrahim dan Ismail, lambat laun menjadi para penyembah berhala, sampailah kemudian di masa Nabi SAW. Nabilah yang kemudian memberantas penyembahan berhala itu. Itu secara singkat mulai permulaan kenapa kemudian Nabi SAW diutus. Nanti akan banyak kisah ya, akan banyak kita, nggak apa-apa kita pelan-pelan saja kita. Mungkin kita tidak akan baca satu persatu, cuman setiap bab saya akan ringkaskan saja. Sebab kalau kita baca kemudian kita terangkan nggak selesai. Nah, tapi kalau umpamanya saya ringkas per bab, inilah inti daripada pembahasan. Nanti ibu baca sendiri di rumah. Insya Allah nggak akan lari dari buku. Cuman saya akan singkat saja supaya lebih memudahkan. Karena kalau kita baca diterangkan malah bingung. Saya bingung yang menerangkan, ibu jauh lebih bingung lagi yang dapat keterangan ya. Wallahu alam, sampai di sini. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Taib, kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka